Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bagian kedua pertemuan 7. Kita ambil dari bab 8 bukunya, buku teks yang kita gunakan, yaitu dari buku Case and Fair. Analisis biaya dalam bagian ini yang dibahas banyaknya juga mencakup biaya jangka panjang. Kondisi jangka pendek dan arah jangka panjang. Beberapa pengertian antara lain keuntungan, yaitu perbedaan antara penerimaan total dan biaya ekonomi total. Biaya ekonomi total atau total economic cost mencakup tingkat pengembalian normal atau tingkat yang cukup bagi investor untuk tetap bertahan di industri. Kondisi balik modal adalah situasi di mana suatu perusahaan menerima persis tingkat pengembalian normal. Keuntungan maksimum. Penerimaan cukup untuk menutup baik biaya tetap sebesar 2.000 dan biaya variabel sebesar 1.600, menghasilkan keuntungan ekonomi positif sebesar $400 per minggu. Kita lihat dari sini rincian fixed cost-nya, biaya tetapnya 2.000, biaya variabelnya 1.600, total cost 3.600, sehingga keuntungannya adalah 400. Perusahaan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Gambar kiri, panel kiri menggambarkan tentang kondisi pasar atau kondisi industri, permintaan dan penawarannya, di mana pada keseimbangan harga $5 dan kemudian diterapkan pada representative firm, pada perusahaan yang representatif, di mana harga itu lebih tinggi dari average variable cost, average total cost. Jadi untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan menetapkan tingkat output di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Di sini perusahaan yang berada pada kondisi pasar bersaing sempurna itu tidak bisa menentukan harga. Dia hanya bisa menentukan berapa jumlah output, yaitu kondisi yang optimal. Apakah kerugian yang minimal ataukah keuntungan yang maksimal. Nah, ini keuntungan, perbedaan positif antara penerimaan total dengan biaya total. Lihat yang di arsir agak berwarna kemerahan, itu keuntungan karena harga lebih tinggi dari biaya total rata-rata, sehingga kalau dikalikan 300 unit, maka masing-masing keuntungannya itu bisa dihitung. Keuntungan atau kerugian operasi atau penerimaan bersih dalam rangka meminimumkan kerugian. Penerimaan total dikurangi biaya variabel total. Jika penerimaan melebihi biaya variabel, keuntungan operasi positif dan dapat digunakan untuk menutup biaya tetap dan mengurangi kerugian sehingga perusahaan masih tetap bisa beroperasi. Keuntungan atau kerugian operasi di mana jika terjadi penerimaan lebih kecil dari biaya variabel, perusahaan menderita kerugian operasi yang menyebabkan kerugian total di atas biaya tetap. Dalam kasus ini, perusahaan akan meminimumkan kerugian dengan cara menutup usahanya. Lihat di sini, ketika harga $3,5, penerimaan cukup untuk menutup biaya variabel total, tetapi tidak cukup untuk menutup biaya total. Pada kondisi ini perusahaan masih bisa beroperasi karena biaya-biaya variabel masih bisa dibayar. Suatu perusahaan akan tetap beroperasi jika masih bisa menutup biaya variabel totalnya. Ini ada dua case yang terpaksa harus bangkrut dan case yang bertahan untuk menutup biaya operasi.
Sepanjang harga cukup menutup biaya variabel, perusahaan masih tetap bertahan. Ini kita lihat bagaimana operating cost, bagaimana total fixed cost, bagaimana kerugian. Yang biru itu kerugian. Kemudian yang merah itu adalah upaya menutupi biaya variabel, di mana harga masih lebih tinggi dari average variable cost ya. Walaupun rugi secara total, perusahaan masih bisa bertahan dan berharap suatu saat harga akan lebih tinggi dari average total cost. Sini sih masih lebih rendah dari average total cost, tapi masih lebih tinggi dari average variable cost. Gulung tikar untuk meminimumkan kerugian. Sebuah perusahaan akan gulung tikar, bangkrut maksudnya, bila penerimaan total kurang dari biaya variabel total. Kalau biaya variabel totalnya itu lebih tinggi dari harganya, kalau biaya variabel rata-rata lebih tinggi dari harganya, perusahaan itu akan bangkrut. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menurunkan kurva penawaran jangka pendek pada pasar persaingan sempurna. Titik bangkrut adalah titik terendah dari kurva biaya variabel rata-rata, jadi titik minimumnya. Shutdown point itu adalah perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata variabel. Ketika harga turun di bawah titik tersebut, penerimaan total tidak cukup untuk menutup biaya variabel dan perusahaan akan bangkrut dan menderita kerugian sebesar biaya tetap. Kurva penawaran jangka pendek dari suatu perusahaan bersaing adalah bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata. Ini kalau kita lihat, ini adalah kurva penawaran industri dalam jangka pendek, di mana ini merupakan kurva penawaran pasar. Kurva penawaran industri dalam jangka pendek atau kurva penawaran pasar jangka pendek adalah penjumlahan kurva biaya marginal yang di atas average variable cost, di atas biaya rata-rata variable dari semua perusahaan pada industri tersebut. Jadi ada 1, 2, 3 perusahaan ini, ada 3 kurva biaya marginalnya. Nah, kurva biaya marginal ini dijumlahkan secara horizontal. Ini kelihatan tuh, pada perusahaan 1 misalnya harga 5, berapa jumlah yang dia produksi. Perusahaan 2 harga 5, berapa yang diproduksi. 3 harga 5, berapa yang di pasar, tinggal dijumlahkan. Sehingga ketemu biaya kurva penerimaan, kurva penawaran pasar. Kenapa jadi kurva penerimaan? Keuntungan, kerugian, dan keputusan perusahaan bersaing dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, kalau total revenue lebih besar dari total cost, perusahaan untung. Kalau harga sama dengan marginal cost, perusahaan pas. Dalam jangka panjang, itu biasanya terjadi ada ekspansi perusahaan yang ada itu mengekspansi, mengembangkan usahanya, atau ada perusahaan yang baru masuk. Dia rugi kalau ada penyusutan, ada perusahaan, tapi kalau ada kerugian kan pasti perusahaan ada yang keluar dari industri. Dalam jangka pendek, perusahaan harus memutuskan berapa banyak produksi dengan skala produksi yang ada. Jadi tergantung pada skala produksi yang ada, perusahaan dalam jangka pendek itu hanya bisa menentukan berapa jumlah output yang diproduksi, karena dia tidak dapat menentukan harganya. Dalam jangka panjang, perusahaan harus memilih di antara beberapa skala pabrik. Ya, itu masih semua bersifat variabel. Biaya jangka panjang, ini ada skala ekonomi atau skala penerimaan yang meningkat, ya. Increasing return to scale atau skala ekonomis. Skala ekonomis itu kalau increasing, kalau decreasing nanti disebut skala disekonomis. Skala ekonomis atau increasing return to scale, skala penerimaan yang meningkat adalah suatu peningkatan skala produksi perusahaan yang menyebabkan biaya rata-rata
yang lebih rendah. Jadi kalau inputnya ditambah, ya misalnya 10%, outputnya itu akan bertambah lebih dari 10%, itu yang increasing. Kenapa? Karena biaya rata-ratanya lebih rendah. Ini ada satu contoh antara perusahaan skala kecil yang memproduksi telur 2.400 butir, itu biaya rata-ratanya per telur itu kan 0,074 dolar per kilo per butir. Nah, perusahaan yang skalanya lebih besar, yaitu memproduksi 1.600 telur, dia punya biaya yang lebih rendah lagi, yaitu cuma 0,019 dolar per butir. Jadi skala itu akan ini menjelaskan bahwa skala yang lebih besar akan menyebabkan biaya rata-rata yang lebih kecil. Kurva biaya rata-rata panjang memperlihatkan skala ekonomi yang menurun. Kurva biaya rata-rata panjang skala ekonomi menurun, kita lihat, nah ini long run average cost, rata-rata kurva rata-rata biaya jangka panjang itu kan bersinggungan dengan kurva jangka pendek, kurva biaya rata-rata jangka pendek. Misalnya skala 1 itu 50.000, skala 2 100.000, skala 3 150.000. Kalau kita lihat bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang itu menyinggung salah satu bagian dari kurva biaya rata-rata jangka pendek masing-masing. Kurva biaya rata-rata jangka panjang adalah long run average cost, sebuah grafik yang menunjukkan perbedaan skala di mana perusahaan dapat memilih operasinya dalam jangka panjang. Setiap skala operasi mendefinisikan operasi jangka pendek yang berbeda-beda. Ada yang lebih mahal biaya rata-ratanya, ada yang lebih murah, dan itu kita akan cari yang paling minimum ketika akan memutuskan bagaimana skala operasinya. Nah, yang berikutnya adalah skala penerimaan konstan. Tadi kan udah tuh, skala penerimaan yang meningkat itu akan menyebabkan biaya rata-rata yang lebih kecil pada sekarang skala penerimaan konstan, peningkatan skala produksi. Jadi kalau input ditambah, perusahaan tidak mempunyai efek terhadap biaya rata per unit barang produksi. Jadi biaya rata-ratanya tetap aja, sehingga peningkatan input, peningkatan skala itu tidak meningkatkan output karena dia constant return to scale. Skala penerimaan yang menurun itu kebalikan dari skala penerimaan yang naik. Decreasing return to scale, atau disebut juga ini skala disekonomis, yaitu peningkatan skala produksi perusahaan yang menyebabkan biaya rata-rata lebih tinggi per unit produksi. Gampang ingatnya bahwa ketika input dinaikkan 10% misalnya ya, kemudian output meningkat kurang dari 10%. Kenapa? Karena biaya rata-ratanya lebih tinggi per unit produksi. Kurva biaya rata-rata jangka panjang dari perusahaan yang menunjuk skala disekonomis mempunyai slope yang naik. Slope-nya naik, jadi bagian yang naik. Kalau bagian yang turun itu increasing return to scale, bagian yang naik decreasing, bagian yang minimum itu constant return to scale. Skala optimal pabrik. Skala optimal pabrik, optimal scale of plant, skala yang meminimumkan biaya rata-rata. Itu pada Q bintang. Penyesuaian jangka panjang ke kondisi jangka pendek. Perusahaan-perusahaan berkembang ekspansi dalam jangka panjang jika tersedia skala penerimaan yang meningkat. Kalau skala penerimaan yang meningkat artinya long run average cost yang terus turun. Turun, yang biayanya rendah. Nah itu. Dia akan ada keuntungan di sini karena harga lebih tinggi dari biaya rata-rata jangka pendek. Dan juga
sama dengan biaya rata-rata jangka panjangnya. Keuntungan jangka pendek, ekspansi menuju ke keseimbangan. Perusahaan-perusahaan yang berkembang, yang expand dalam jangka panjang, itu akan bisa terjadi ketika terdapat skala penerimaan yang meningkat. Kalau skalanya meningkat, artinya biaya rata-rata jangka panjangnya turun. Ketika perusahaan-perusahaan dalam industri menderita kerugian, memang terdapat insentif. Insentif sebenarnya ini akan mendorong bagi mereka untuk keluar industri. Ngapain saya bertahan di sini kalau terus rugi? Ini kerugian jangka pendek ketika harga lebih rendah dari biaya rata-rata jangka pendek. Yang sebenarnya juga itu juga lebih rendah dari biaya rata-rata jangka panjang, lebih tinggi dari biaya rata-rata jangka panjang. Ngapain dia akan bertahan di situ? Karena ada kerugian dalam jangka pendek, akan ada kerugian bagi perusahaan sehingga dia cenderung untuk keluar dari pasar atau keluar dari industri. Ketika perusahaan keluar industri, kurva penawaran itu bergeser dari S ke S aksen, menyebabkan harga naik menjadi P bintang. Harga naik menjadi P bintang. Lihat di situ harganya naik lagi menjadi P bintang. Jadi sehingga kemudian kita di situ kita lihat bahwa dalam jangka panjang sebenarnya perusahaan itu diharapkan sudah kerugiannya bisa tertutupi. Industri pelan-pelan kembali ke keseimbangan jangka panjang dan kerugiannya akan tertutupi. Nah, dia akan pada kondisi yang seimbang di mana harga itu sama dengan biaya rata-rata minimum jangka panjang. Sebenarnya juga sama dengan biaya rata-rata minimum jangka pendeknya. Jadi pada titik itulah keseimbangan terjadi. Dalam jangka panjang, keseimbangan harga sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, biaya marginal jangka pendek, dan biaya rata-rata jangka pendek. Keuntungan sama dengan 0, maka P seimbang, harga keseimbangan adalah sama dengan biaya marginal jangka pendek, biaya rata-rata jangka pendek, dan biaya rata-rata jangka panjang. Bagaimana mekanisme penyesuaian jangka panjang? Aliran investasi menuju keuntungan. Gagasan utama dalam diskusi tentang masuk pasar, maksudnya keluar pasar, perkembangan, ekspansi, dan konstruksi atau penciutan adalah kita bicara soal pasar efisien. Pada pasar yang efisien, modal investasi akan mengalir menuju ke kesempatan keuntungan. Prosesnya tentu tidak mudah, prosesnya rumit dan beragam dari industri ke industri. Investasi dalam bentuk perusahaan baru, yaitu masuknya perusahaan baru dan berkembangnya perusahaan lama, sepanjang waktu cenderung lebih suka kepada industri-industri yang membuat keuntungan dan juga lebih suka kepada perusahaan-perusahaan yang menderita kerugian segradual itu makin berkurang. Jadi yang cenderung meminimumkan kerugian. Itulah saya kira materi pertemuan kita pada bagian 2 pertemuan 7 ini. Dan setelah ini akan ada ujian tengah semester, jadi kita nanti mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh fakultas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.